मैं जब भी उसकी मोहब्बतों की सदाकतों की किताब लिखूं तो सबसे पहले उसे मोहम्मद कहूँ रिसालत माब लिखूं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa kembali berjumpa dalam program kita Ruhani Hazain. Dalam program ini kita akan membahas buku-buku dari Hadrat Masih Maud SAW yang telah dikompilasi menjadi kitab Ruhani Hazain. Dan dalam episode kali ini kita masih membahas mengenai buku yang sama, buku pertama dari jilid ke-20 Ruhani Hazain yang berjudul Tazkiratus Syahadatain, yakni riwayat dua orang syuhada. Akan tetapi ini adalah bagian dari bahasa Arabnya yang ditambahkan judul Mu'arisalai Arabi wa Alamatil Muqarrabin. Saya Hafizur Rahman, di studio telah hadir narasumber kita seperti biasa Bapak Maulana Abdul Karim Munaim. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita mulai pembahasan mengenai buku ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat walafiat. Sehat walafiat ya Pak ya. Baik, tampaknya ini adalah bagian terakhir ya Pak ya. Bagian pembahasan buku Tazkiratus Syahadatain di bagian bahasa Arab yang berjudul Alamatul Muqarrabin ya Pak ya. Nah, kita akan membahas buku ini, kira-kira apa saja nih yang akan kita bahas. Silakan Bapak. Jadi ada dua judul sebelumnya. Judul ini adalah yang ketiga. Jadi kalau judul lengkap Tazkiratus Syahadatain Ma'arisalai Arabi wa Alamatil Muqarrabin. Nah, yang akan kita bahas di hari ini adalah Alamatul Muqarrabin. Alamat artinya tanda-tanda atau karakteristik, ciri-ciri dari apa? Dari mereka yang disebut kelompok muqarrabun ilallah, ya. Makanya disebut alamatul muqarrabin. Jadi kalau diterjemahkan tanda-tanda orang-orang yang mendapatkan kedekatan dengan Allah Ta'ala. Ya, jadi makanya muqarrabun ilallah. Jadi tanda-tanda dari muqarrabun ilallah. Jadi siapa yang dimaksud dengan muqarrabun ilallah? Kita akan langsung menyimak apa yang ditulis oleh Hadrat Masih Maud SAW di dalam bagian ini. Ayyuhan nas uhsyudu fa inni sa'aqra'u alaikum alamatil muqarrabin. Wahai orang-orang, marilah berkumpul karena sesungguhnya aku akan membacakan kepada kalian tanda-tanda dari muqarrabun ilallah. Siapa yang dimaksud dengan muqarrabun ilallah? Innahum qaumun hafadallahu gududata ruhihim walaisu kajamisi wala kaafin, ya. Jadi yang dimaksud dengan muqarrabun ilallah di bagian pertama ini adalah muqarrabun ilallah adalah suatu kaum yang Allah jaga kesegaran ruh mereka. Jadi ruhani mereka dijaga oleh Allah. Mereka tidak seperti tanaman yang kering dan tidak pula seperti seorang yang pemikiran atau akalnya itu lemah, ya. Kamu akan dapati mereka itu elok rupawan seperti seorang pemuda yang segar, keker, dan tak akan kamu dapati mereka itu seperti yang kurus berpenyakit, jadilah ia seperti orang yang terserang penyakit tuberkulosis. Jadi ini gambarannya bukan dari segi fisik, tapi ruh dari muqarrabun ilallah itu akan selalu segar. Tidak akan selalu lemah, tetapi akan selalu segar. Itu mungkin baru pengantar yang pertama. Nah, di dalam muqarrabun ilallah atau di dalam alamatul muqarrabin ini, karena disebutkan tanda-tanda, Hadrat Masih Maud SAW menuliskan ada berapa tanda, ya? Mungkin timbul pertanyaan.
Di sini beliau sampaikan ada 53 tanda dari muqarrabun ilallah ya. Jadi kalau kita deres satu-satu ya mungkin tidak akan selesai dalam puluhan jam ya. Karena kita akan mereview dari 50 tanda. Tetapi mungkin sebagai pengantar saya akan bacakan tanda yang pertama dan mungkin nanti akan langsung kepada tanda-tanda yang dianggap berhubungan penting ya dengan buku ini. Di sini beliau sampaikan wa min alamatihim ya, dan dari antara tanda-tanda muqarrabun ilallah itu adalah bahwa mereka menjauhkan diri dari dunia. Telinganya berpaling, tidak tertinggal di dalam kalbunya dunia seberat zarah pun. Mereka menjadi seperti awan mendung yang berat dengan air hujan dan pada jalan Allah membelanjakan semua harta benda miliknya. Kotoran pun tidak akan menyentuh mereka, tidak pula cemar akan menyentuh mereka karenanya. Dan setiap saat dari nur itu mereka akan membersihkan diri. Jadi kalau kita perhatikan poin yang pertama di sini ya qad aflahal mu'minun walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Hajat Mas Salam sampaikan bahwa yang dimaksud dengan orang yang sukses ya, orang mukmin yang sukses itu adalah yang menjauhkan diri daripada hayang lagau. Lagau itu adalah beliau sampaikan adalah dunia ya. Nah, di sini ciri muqarrabun ilallah itu adalah orang yang menjauhkan diri dari dunia. Malahan kalau di dalam buku Siratul Abdal disampaikan bukan berarti dalam pengertian menjauhkan diri dari dunia itu bukan lepas dari dunia sama sekali. Tetapi hal-hal yang berkaitan dengan dunia itu diibaratkan hanya seperti kalau tahu semut ya. Semut itu binatang yang kecil. Jadi kalau kita bayangkan kalau kita satu suap besar ya segini. Tapi kalau semut dibayangkan satu suapnya semut itu segede apa. Nah, digambarkan bahwa menjauhi dunia itu hanya sekedarnya. Seperti apa yang ada di di mulut semut itu sebagai makanannya. Jadi hanya persentase hanya sedikit saja ya, hanya untuk kebutuhan hidupnya dia saja. Tetapi sebagian besarnya adalah dibelanjakan di jalan Allah Ta'ala. Kalau kita kaitkan dengan hal ini ya itu adalah ciri dari orang yang bertakwa. Dan yang akan disampaikan selanjutnya adalah di sini ciri yang ke-48. Ciri ke-48 kita dari 1 loncat ke 48, bukan tanpa maksud. Tetapi mengapa alamatul muqarrabin ini dikaitkan dengan judul besar Tazkiratus Syahadatain. Ini poinnya ada di ciri yang ke-48. Di sini disampaikan wa min alamatihim, dan dari antara tanda-tanda muqarrabun ilallah itu adalah mereka tidak akan mengingkari kalimat hak. Ya, dan juga tidak akan mengingkari imam zaman sekalipun mereka akan memasukkan atau dimasukkan ke dalam api. Mereka tidak akan menyia-nyiakan iman mereka sekalipun mereka terbunuh dengan pedang yang mengkilap tajam ataupun mereka akan dirajam. Nah, kalau kita melihat kata dirajam, mungkin kaitannya akan review lagi kepada pembahasan dari pemateri sebelumnya. Jadi siapa yang dirajam di sini ya? Nah, malaikat dibuat kagum oleh keteguhan mereka dan di langit mereka itu dipuja, disanjung-sanjung. Mereka itulah kaum yang terdepan dalam segala kemuliaan. Mereka itu bukan seperti laki-laki yang lemah. Mereka telah merobohkan istana wujud diri mereka demi kekasih mereka yang mereka pilih. Maksudnya Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada mereka, kepada orang-orang saleh, kepada abdal semuanya. Jadi muqarrabun ilallah itu ya solihin juga, ya abdal juga gitu ya. Mereka menunaikan apa-apa yang mereka tekadkan. Mereka menetapkan pilihan mereka demi wajah Allah Ta'ala. Iman seperti demikian itulah yang merupakan iman sesungguhnya. Maka berbahagialah bagi kaum yang memiliki
sifat-sifat itu. Nah, di sini penekanan atau penegasannya oleh Hajjat Muhammad SAW, sesungguhnya perumpamaan atau model mereka yang disebutkan di ciri ke-48 adalah seperti Abdul Latif, Sahibzada Abdul Latif. Ya mungkin termasuk juga adalah 2 syuhada di Kabul di peristiwa tahun tersebut. Beliau adalah anggota jemaatku. Beliau dari tanah negeri Kabul, Afghanistan. Beliau adalah pemuka kaum, pemimpin kaum, teladan kaum, paling alim, paling takwa, dan paling pemberani di antara mereka. Terkemuka dalam hal kedudukan dan yang paling bersinar di antara mereka. Sesungguhnya beliau telah memperlihatkan iman ini. Mereka yang jadi amir di Kabul pada waktu itu mengancam beliau dengan ancaman rajam supaya meninggalkan kebenarannya, itu keimanan kepada Hazrat Masih Maud wassalam. Maka beliau lebih memilih maut dan mencari keridhaan Tuhan yang Maha Pemurah. Jadi dari poin ini bisa kita ya, siapa yang disebut dengan alamatul muqarrabin dari tanda atau ciri yang ke-48 adalah yang disampaikan di dalam Tazkiratus Syahadatain yang bagian Urdu. Itulah wujud dari muqarrabun ilallah. Kalau di ayat Al-Qur'an kan diabadikan, ya. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan katakan orang yang terbunuh di jalan Allah Ta'ala itu mereka itu mati. Bal ahya. Malahan sebenarnya mereka itu hidup, ya. Tapi kita saja ya yang mereka tidak tahu, tidak menyadari hal tersebut. Dan itu menjadi kenangan bahwa orang-orang yang di dunia mungkin dimasukkan ke dalam api, dirajam, tetapi di sisi Allah Ta'ala mereka adalah muqarrabun. Seperti itu. Iya. Baik, menarik ya Pak ya, bagian alamatul muqarrabin sebagai bagian dari buku Tazkiratus Syahadatain, di mana Hazrat Masih Maud menuliskan tanda-tanda orang-orang yang diberikan karunia kedekatan dengan Allah Ta'ala Pak ya. Dan tadi Bapak sampaikan di sini ada 53 tanda ya Pak ya. Mungkin kalau misalnya kita baca semuanya kita bisa mengukur diri apakah kita termasuk orang-orang yang memperoleh kedekatan dengan Allah Ta'ala. Akan menjadi 2 hal, jadi trigger untuk kita untuk berusaha memperbaiki diri sendiri agar mendapatkan karunia kedekatan dengan Allah Ta'ala ya Pak ya. Dan tadi Bapak sampaikan yang tanda pertama adalah seseorang yang jauh, Allah Ta'ala jauhkan mereka dari dunia. Bukan berarti terlepas secara 100% tidak mengurusi urusan dunia, karena Rasulullah SAW pun dalam suatu hadis beliau mengatakan beliau juga makan, beliau juga tidur ya Pak ya, melakukan hal-hal dunia, tetapi kadar atau proporsinya sangat kecil ya Pak ya. Dan tadi kita melompat ke tanda ke-48 ya Pak ya, 48, di mana Bapak tadi sampaikan adalah salah satu tandanya tidak mengingkari kalimat hak dan tidak mengingkari imam zaman. Sekalipun dimasukkan ke dalam api dan di hadapan pedang yang berkilau ya Pak ya. Dan ini kaitannya dengan peristiwa Tazkiratus Syahadatain atau 2 orang yang disyahidkan ya Pak ya. Untuk merefresh sedikit, ada 2 orang yang disyahidkan di dalam peristiwa ini, yakni Sahibzada Abdul Latif, seorang ulama terkemuka di Kabul ya Pak ya. Tadi disampaikan seperti tangan kanan Amir Afghanistan ya Pak ya. Seorang yang sangat terpandang, terkemuka, bukan kaleng-kaleng kalau bisa bahasa sederhananya. Dan satu lagi adalah Mia Abdurrahman ya Pak ya, seorang murid dari beliau yang dua-duanya disyahidkan di Kabul ketika mereka mempertahankan keimanan dan tidak mengingkari kalimat hak ya Pak. Tadi disampaikan sebagai salah satu tanda dari alamatul muqarrabin, orang-orang yang diberikan kedekatan dengan Allah Ta'ala. Nah, ini satu hal. Mungkin ada lagi tanda yang lain yang perlu Bapak sampaikan. Silakan. Satu lagi mungkin yang akan disampaikan yaitu tanda yang ke-49. Ya, tanda ke-49 ini adalah wamin alamatihim, dan dari antara tanda-tanda mereka muqarrabun ilallah adalah para malaikat turun kepada mereka dengan membawa berkat-berkat. Allah memuliakan mereka dengan banyak bermukalamah dan bermukhatabah.
diwahyukan kepada mereka bahwa mereka termasuk dari antara orang-orang yang mendapat kemuliaan di surga dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kedekatan. Di dalamnya mereka memiliki apa yang diharapkan oleh diri mereka dan apa-apa yang mereka inginkan. Kalam Tuhan yang lezat diturunkan kepada mereka. Kalam-kalam dari sisi Tuhan yang memiliki kemuliaan itu dibuat fasih, serta setiap nubuatan agung dan kabar-kabar gaib dari Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Mulia akan diberitahukan kepada mereka. Nah, kita akan review lagi di dalam kesempatan sebelumnya bahwa di dalam Tazkiratus Syahadatain ini ada bagian Arabnya, ada 2 risalah. Risalah yang pertama adalah waktu doa, ya, la waktal malahim wala qatlil a'da, itu yang pertama. Yang kedua kan adalah zikru hakikatil wahyi. Nah, berkaitan dengan ini kalau kita kaitkan dengan ciri yang ke-49, muqarrabun ilallah itu adalah kelompok atau orang-orang yang diberikan kesempatan untuk bermukalamah dan bermukhatabah. Artinya diberikan kesempatan untuk berbicara atau bercakap-cakap dengan Allah Ta'ala. Apapun itu mungkin bentuknya. Di kesempatan sebelumnya kita sudah menyampaikan tentang definisi daripada wahyu. Dan muqarrabun ilallah ini adalah diberikan kabar suka, bermukalamah, bermukhatabah, bahwa mereka akan diberikan surga keridhaan Allah Ta'ala. Baik, suatu karunia yang sangat besar ya Pak ya, memperoleh mukalamah dan mukhatabah dengan Allah Ta'ala ya Pak ya, suatu tahapan yang tidak dapat dicapai dengan membalikkan telapak tangan gitu ya Pak ya. Kalau misalkan kita analogikan dengan kehidupan di dunia, misalkan seseorang untuk mencapai derajat sebagai seorang profesor saja harus menempuh pendidikan bertahun-tahun ya Pak ya. Artinya jika kita ingin mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, tentu ada langkah-langkah yang extraordinary yang harus kita lakukan sampai Allah Ta'ala menghadiahi kita mukalamah mukhatabah ya, kurang lebih seperti itu Pak ya. Dan menjadi orang-orang yang mendapatkan kedekatan dengan Allah Ta'ala. Mungkin ini dua tanda yang akan kita bahas di dalam episode kali ini. Ada 53 tanda tentunya. Bisa kita baca kembali bukunya ya Pak ya. Kalau tidak salah sudah ada terjemahan bahasa Indonesia ya Pak ya. Bisa dibaca oleh pemirsa MTA lebih mendalam lagi untuk mengukur diri sendiri dan untuk sebagai jalan untuk memperbaiki diri sendiri ya Pak ya, untuk memperoleh kedekatan dengan Allah Ta'ala. Baik, jazakumullah Bapak atas waktunya, atas pembahasannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemirsa kita. Jazakumullah. Baik, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai buku Tazkiratus Syahadatain, riwayat 2 syuhada di bagian bahasa Arab, ma'a risalah Arabi wa alamatil muqarrabin. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas dapat menambah wawasan kita dan memperkuat keimanan kita. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.